Setelah jeda internasional usai dengan para pemain kembali ke klubnya masing-masing, sorotan kini muncul pada performa para pemain timnas Indonesia yang bermain di kompetisi Eropa. Tak terkecuali Kevin Dix, meskipun secara resmi Kevin ini belum disumpah, namun Liga Denmark telah menulis nama Kevin Dix dengan bendera Indonesia di starting line-up FC Copenhagen malam tadi. Lihat deh bendera merah putih di sisi nama Kevin. Di laga itu sendiri, Kevin mampu tampil impresif seperti biasa untuk membawa Copenhagen meraih kemenangan. Di sisi lain, informasi menarik juga muncul dari sosok Miliano Jonathan, penyerang tim VTC yang baru saja menjelaskan kepada ESPN Netherlands bahwa ia telah dihubungi PSSI. Lantas informasi menarik apakah yang nggak boleh kalian lewatkan saat ini? Berikut rangkuman ulasan selengkapnya. At the World Cup gates, Indonesia rise on the starlit skies. Bosen nggak ngikutin pembahasan soal Bahrain dan AFC? Kalau bosen, kita lewati dulu ya, sembari menyaksikan perform para pemain tim Garuda di Eropa. Dan juga gimana perkembangan soal para pemain keturunan yang dilaporkan kian dekat ke Indonesia. Jadi, salah satu pemain yang menarik adalah Kevin Dix. Kevin yang baru-baru ini datang ke Jakarta untuk bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang secara resmi belum jadi bagian dari timnas Indonesia. Tapi menariknya, media-media di Denmark telah memahami jika itu hanya soal waktu. Dan itu juga kenapa saat Kevin kembali bermain untuk tim FC Copenhagen, ia tak lagi dikenalkan dengan bendera Belanda. Sebaliknya, dalam starting line-up terbarunya saat FC Copenhagen bermain menghadapi Vida Board Club, ia muncul dengan bendera Indonesia di sisi kanan namanya. Lihat deh, pemain nomor 2 di sisi fullback kiri itu adalah Kevin Dix dengan bendera Indonesia. Bermain dengan bendera merah putih untuk kali pertama di timnya FC Copenhagen, Kevin pun tetap tampil dengan sangat baik di laga tersebut. Pemain yang jadi best player-nya tim FC Copenhagen musim lalu itu tampil kuat dalam hal bertahan dan juga menyerang. Lihat deh pembacaan permainannya yang menyelamatkan pertahanan Copenhagen dalam momen krusial berikut ini. Atau bagaimana Kevin juga bisa melakukan build up yang sangat baik, hingga ikut melakukan penyerangan dengan overlap ke area depan. Ia adalah pemain yang fantastis yang membuat dirinya begitu penting bagi timnya FC Copenhagen. Destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise on the starlit skies. On this epic quest, we will give our best. Di laga itu sendiri, Copenhagen pada akhirnya meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1, di mana Kevin yang bermain penuh 90 menit sukses mendapatkan rating yang terbilang bagus. Ia punya nilai 7,1, di mana dalam laga tersebut, pemain 20 tahun ini sukses melepaskan satu tembakan dengan 89% umpan akurat, membuat satu tackle won dari satu tackle yang ia lakukan, satu clearance, 2 divisi action, dan juga 5 recovery ball. Jelas, jika Kevin gabung ke timnas, ia akan jadi tambahan kekuatan yang mumpuni teman-teman. Dengan ia juga bisa bermain di banyak posisi dengan sama baiknya seperti di RB atau LB hingga center back. Di sisi lain, ngomongin soal klubnya Kevin Dix atau FC Copenhagen, dengan kemenangan ini, tim Copenhagen kini sukses memuncaki klasemen Liga Denmark yang artinya membuka peluang Kevin Dix untuk bisa bermain di Liga Champions kembali di musim depan. Setelah di musim ini, mereka hanya main di Conference League. Victory will grasp. Indonesia rise on the starlit skies. On this epic quest. Berpindah soal Kevin Dix, sebuah kabar menarik baru-baru ini muncul saat akhirnya penyerang muda potensial Miliano Jonathan mengkonfirmasi bahwa dirinya telah mendapatkan panggilan dari PSSI untuk membela Indonesia.
Hal itu sendiri ia utarakan dalam interview usai laga Vitesse kontra FC Don Bosch, di mana di laga itu Vitesse kalah 4-2. Tapi gilanya, Milano Jonathan tampil luar biasa secara individu dengan kembali mampu mencetak 2 gol tambahan, yang membuat dirinya menjadi salah satu penyerang paling produktif di RC Division, atau Divisi 2-nya Liga Belanda, dengan total 6 gol dari 10 laga yang telah ia mainkan. Lihat deh syutingnya yang membuat gol untuk Vitesse dari luar kotak penalti, atau gol keduanya dari sudut sempit seperti ini. Fantastis Jonathan. Maatwerk voor Miliano Jonathans, die zijn directe tegenstander kan gaan opzoeken. Jonathans, Hüttner kiest voor deze variant. Met een heel aardig schot en een schitterend doelpunt. Hier het veld opgekomen, dus gaan we staken. Maar hier nog Jonathans. Naar zijn linker. Egbrink. Jonathans. Jonathans zelf. Zo! En 2 tegen 2. Kembali lagi soal konfirmasinya kepada media ESPN Belanda dalam postingan di akun Instagramnya. ESPN Netherlands itu menjelaskan di caption, Indonesia's head coach was already on the line for Milan Jonathan, yang artinya kepada pelatih Indonesia telah menghubungi Jonathan. Heb je nog een telefoontje gehad van de bondscoach van Indonesië? Ja, we hebben gewoon contact, zeg maar. En het is nog, ik heb de deur op een kier staan, dus ik sluit zeker nog niks uit. En het is gewoon even allemaal afwachten. Want waar hangt je beslissing vanaf? Want je zou interlands kunnen spelen voor Indonesië. Zij willen dat graag. Ja, waar hangt je beslissing vanaf? Nou, voor mij was het vooral omdat ik terugkom van een zware blessure, dat ik gewoon dit seizoen zo fit mogelijk zou beginnen en starten, zeg maar. En gewoon volhouden natuurlijk. En dan was het aan het eind van het seizoen, dan kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar voor mij was het dit seizoen natuurlijk eerst zo fit mogelijk worden en gewoon zo fit mogelijk blijven. Ja, als je dit soort doelpunten blijft maken, dan hangen ze morgen weer in de lijn. Misschien vanavond nog. Ja, dat zou zeker kunnen. Jika Miliano Jonathan masuk, siap-siap aja deh, kita nggak akan kekurangan winger tajam. Pemain muda 20 tahun ini adalah pemain dengan skill olah bola individu yang luar biasa. Itu kenapa meski ia main di Vitesse yang ada di peringkat 20, tapi ia selalu mampu mencetak gol. Gampangnya sih, Miliano Jonathan ini sudah kayak one-man show-nya Vitesse. Ia bisa mengubah pertandingan melalui aksinya secara individu. Tapi sebelum Miliano Jonathan masuk, dan harapannya segera masuk ya, nama pemain lainnya kini tengah dilaporkan akan segera menjadi nama yang menyusul Kevin Dix. Siapa dia? Yap, Jairo Redewold. Dalam laporan dari media Belanda Football Premier, Jairo ini disebut akan segera jadi tambahan kekuatan baru Timnas Indonesia. Jika Jairo masuk, dirinya diharapkan bisa jadi tandem sepadan bagi Tom Hai. Seperti kita tahu, di sektor lini tengah, Tom adalah pemain yang saat ini paling menonjol di Timnas. Kita memang punya Ivar dan Nathan yang kadang dimainkan di tengah. Tapi jelas keduanya masih terlalu muda dan butuh waktu untuk berkembang. Sedangkan Jairo adalah pemain berpengalaman yang bisa jadi tambahan kekuatan untuk saat ini juga membantu Tom Hai dalam memenangkan area lini tengah. Echoes of our cheer, ringing loud and clear. One team, one desire, hearts full of fire. So, apakah kalian ingin Jairo segera gabung Timnas? Atau ingin Kevin Dix? Atau Miliano Jonathan dulu? Atau berharap semua segera bisa gabung Timnas Indonesia bersama? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Makasih kawan-kawan, tetap semangat dukung Timnas.